Okay, I come to the slide. I will explain about the foundation of the basic skills in mastering English. Saya akan menjelaskan pondasinya atau dasar dari skill yang paling dasar di dalam menguasai bahasa Inggris. Skill-skill apa itu nanti ini akan saya jelaskan hari ini. Foundation. What is the foundation to master English? To my mind, and as long as I study English, I found that there are three foundation to master English. Jadi ada paling tidak itu ada 3 dasar ini untuk menguasai bahasa Inggris, dan para ahli juga membahasnya satu persatu. Those are vocabulary, grammar, pronunciation. Vocabulary means memorizing words as many as possible. Grammar means mastering rules of arranging words from one part to another in a sentence. Then pronunciation means the act of producing speech sounds. It has close relation to study phonemic. Jadi untuk memahami bahasa Inggris dengan baik, setidaknya yang paling awal yang harus kita bangun sebagai pondasi awal itu vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata itu harus kita bangun sejak awal. Kita menghafal banyak kata. Semakin banyak kosakata yang kita hafal atau yang kita ketahui dalam pikiran kita, nanti akan memudahkan kita untuk menggunakannya ketika ingin mengungkapkan kalimat gitu. Karena kalimat nanti isinya kata-kata atau vocabulary itu. Yang kedua, yang harus kita kuasai di awal adalah grammar. Apa sih grammar itu? Grammar adalah aturan untuk menyusun kata demi kata dari satu kata dengan kata yang lainnya di dalam sebuah kalimat yang membentuk makna yang logis, yang utuh. Itu grammar. Bagaimana sih kita akan membangun sebuah makna di dalam kalimat itu sehingga artinya atau maknanya nanti itu tidak rancu atau tidak bertabrakan. Nah, itu grammar. Bagaimana menata kata demi kata itu sehingga mengandung makna yang jelas. Grammar. Kemudian yang ketiga adalah pronunciation. Pronunciation ini juga sangat penting karena pronunciation itu adalah cara untuk menghasilkan suara bahasa. Itu namanya pronunciation, the act of producing speech sounds. Jadi kalau kita mau mengungkapkan kalimat, kita juga nanti mengungkapkan kata-kata, frasa, kalimat. Nah, kata-kata yang kita ucapkan itu juga bisa berbentuk suara. Nah, suara yang kita sampaikan untuk mengungkapkan makna itu namanya pronunciation. Suaranya itu namanya pronunciation. The act of producing speech sounds. Oke. Kita masuk kepada vocabulary, kosakata. Di dalam kosakata itu ada yang namanya parts of speech, bagian-bagian bahasa. Ini di video saya tentang grammar, pengenalan grammar, sudah saya jelaskan panjang lebar tentang part of speech. Bahkan part of speech ini sudah saya bahas satu persatu, mulai dari noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Semua part of speech ini atau kelas kata ini itu sudah saya bahas satu persatu. Karena kata apa saja yang kita ungkapkan ketika kita mau menyampaikan sebuah ungkapan kalimat tidak akan keluar dari part of speech ini. Jadi apapun kata yang kita ucapkan itu nanti akan masuk dalam part of speech. Setiap kata yang kita ucapkan itu bisa digolongkan atau bisa masuk dalam penggolongan noun, bisa juga pronoun atau adjektif, atau juga bisa verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. Noun itu kata benda. Jadi apa yang kita omongkan itu juga seringkali kita mengucapkan kata benda. Juga pronoun, kata ganti. Aku, kamu, dia, itu pronoun. Adjektif, kata sifat. Cantik, jelek, tinggi, kurus, itu kata sifat. Verb, kata kerja. Bekerja, menari, menyanyi, menyapu, memasak, menulis, membaca, itu adalah verb, kata kerja. Adverb, kata keterangan, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keseringan,
Nah, itu adalah adverb, kata keterangan. Conjunction, kata hubung, ya, and, so, but, dan seterusnya itu. Jadi itu kata hubung. Preposition itu ada at, in, on, between, itu adalah preposition, kata depan. Dan interjection, ungkapan keterkejutan, nah, interjection, terkejut. Oke, itu adalah part of speech, yang mana part of speech ini itu merupakan vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata itu bisa dikelompokkan menjadi noun, pronoun, adjective. Gitu. Itu pengelompokannya atau kelas katanya. Kemudian selain vocabulary yang harus kita hafal, kata-kata di dalam part of speech ini harus kita hafalkan sebanyak mungkin, kita juga harus memahami tentang grammar. Grammar itu adalah tata aturan untuk menata kata demi kata, untuk menyusun kalimat sehingga bermakna dengan jelas, itu grammar. Nah, di grammar itu ada namanya tenses. Ada namanya tenses, ini juga sangat penting tenses ini. Di dalam tenses itu ada 16 tenses. Ada simple present, present progressive, present perfect progressive, simple past, past progressive, past perfect progressive, ada simple future, ada future progressive, ada future perfect, ada future perfect progressive, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan itu sampai 16 tenses. Nah, ini yang saya sampaikan di sini ada 12 tenses. Ya. Itu grammar. Di materi saya introduction of part of speech itu juga sudah saya jelaskan terkait dengan tenses gitu. Atau di materi saya terkait dengan tenses, simple present, simple past, simple future, itu juga sudah saya jelaskan tentang tenses ini. Oke, selanjutnya pronunciation. Pronunciation adalah kegiatan atau cara untuk menghasilkan suara bahasa. Itu adalah pronunciation. Gimana suara-suara yang kita ucapkan itu nanti akan mempengaruhi makna dari apa yang kita sampaikan itu. Itu pronunciation. Bagaimana suara itu ketika berbunyi satu dengan yang lain itu dikolaborasikan sehingga menjadi kata. Nah, kata itu nanti bermakna. Nah, setiap kata yang diucapkan itu ada pola suaranya. Nah, itu pronunciation. Kemudian di dalam pronunciation itu isinya nanti ada konsonan, ada vowel. Jadi ada suara konsonan, ada suara vowel. Vowel itu suara vokal. Suara vokal itu ada monophthong, ada diphthong. Monophthong itu suara vokal 1, kalau diphthong suara vokal 2. Nah, ketika kita sudah memahami atau kita cukup memahami 3 pondasi ini, vocabulary, grammar, and pronunciation, ini akan memudahkan kita untuk menguasai skill of language. Jadi akan memudahkan kita memahami skill of language. Jadi kemampuan berbahasa kita. Nah, kemampuan berbahasa itu di bahasa Inggris itu ada 4. Ada speaking skill, ada listening skill, ada reading skill, ada writing skill. Dari 4 skill ini, 4 kemampuan ini, kompetensi ini, itu sebenarnya dibaginya 2. Itu ada spoken utterances sama written utterances. Jadi speaking sama listening ini kan suara yang dikonsumsi atau yang diproduksi, sehingga ini spoken. Dia disampaikan melalui mulut atau didengarkan melalui telinga. Ini spoken skill in language. Jadi kemampuan terucap dalam suatu bahasa itu namanya spoken skills. Kemudian yang written skills itu kemampuan menulis, itu ada reading sama kemampuan tertulis itu ada reading sama writing. Reading itu membaca, artinya menerima informasi. Kalau writing menulis, artinya menuangkan informasi melalui tulisan. Nah, ini skill of language ada 4, yang mana 4 ini bisa dikelompokkan menjadi 2, spoken sama written. Oke, saya kira penjelasan ini sangat jelas bahwa bagaimana kalau kita mau menguasai bahasa. Ya ini, kita mulainya dari foundation-nya. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dulu,
seberapa banyak vocab yang kita miliki. Kalau kita masih menilai vocab kita masih rendah, masih sedikit, maka langkah yang harus kita lakukan apa? Ya menghafal kosakata sebanyak mungkin dan bisa mengelompokkan kata yang kita hafal itu ke dalam part of speech ini. Karena nanti sangat berkaitan dengan tenses, dengan grammar. Untuk membuat kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu nanti berkaitan dengan itu. Subjek itu nanti berupa kata benda. Lah, bagaimana Anda memahami kata benda? Kata benda itu seperti apa saja? Lah, itu nanti bisa digunakan untuk mengisi kolom subjek atau objek. Kata benda itu. Kemudian pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat. Nah, ketika kita sudah menghafal banyak kosakata terkait part of speech, baru nanti kita akan di grammar ini sambil kita menghafal kosakata, kita juga praktek di grammar. Sehingga nanti apa yang kita hafal bisa kita keluarkan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat grammar. Nah, saat kita menyampaikan kalimat-kalimat itu, sebenarnya kita juga sedang melakukan pronunciation. Kita juga sedang menggunakan suara untuk menyampaikan bahasa atau menyampaikan maksud makna yang kita sampaikan itu. Nah, itu namanya pronunciation. Bagaimana maksud yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, maka harus dibutuhkan pronunciation yang baik terkait dengan suara dari masing-masing kata yang kita sampaikan. Nah, ini jadi intinya di bahasa itu 3 ini, punya kosakata yang banyak, bisa menata kosakata itu dalam tatanan yang benar sehingga bermakna yang jelas, kemudian bisa disampaikan melalui suara yang tepat sehingga tidak menimbulkan salah persepsi atau kerancuan makna. Nah, sehingga untuk membuat makna yang jelas itu 3 ini dibutuhkan, vocabulary, grammar, pronunciation. Itu. Sehingga nanti ketika 3 ini sudah kita kuasai, maka pada akhirnya kita akan mudah untuk memahami atau menguasai speaking skill, listening skill, reading skill, sama writing skill. Oke. Language is a system of science. Nah, ini Ferdinand de Saussure pernah, seorang ahli bahasa itu pernah mengatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah sistem. Nah, ini adalah sistem. Bagaimana Anda mau menguasai bahasa Inggris ketika vocabnya sedikit atau kosakatanya sedikit dan Anda tidak paham tentang noun pronoun misalkan? Itu nanti secara otomatis Anda tetap butuh kosakata meskipun Anda tidak paham tentang ini, tapi nanti ketika Anda mencari kelogisan tetap nanti akan Anda dengan sendirinya akan memahami tempat kata yang Anda punya itu nanti di mana. Kosakata itu sangat penting. Yang kedua, grammar. Bagaimana Anda bisa menyampaikan ungkapan dengan makna yang jelas ketika pemahaman atau logika yang Anda gunakan untuk menyampaikan makna itu masih rancu. Nah, keluntutan logika itu didukung dengan grammar yang tepat untuk bahasa. Nah, ini maka dibutuhkan pemahaman tentang grammar juga gitu. Yang ketiga itu tentang pronunciation suara. Jadi kalau sudah punya kosakata, bisa nyusun kata demi kata menjadi kalimat. Yang selanjutnya adalah mengungkapkannya itu juga butuh suara yang tepat. Di mana bahasa Inggris juga ada kesulitan tersendiri terkait dengan suara ini. Untuk orang Indonesia itu bahasa Inggris itu nanti punya kesulitan-kesulitan tersendiri yang harus dipecahkan supaya nanti bisa menguasai bahasa Inggris itu dengan baik.